Halo semuanya, perkenalkan nama saya Santi Yohanes Itumea, NPM 21110005. Saya kelas A, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas HKBP Nomensen Medan. Pada saat ini, saya akan menganalisis puisi dengan menggunakan pendekatan mimetik, objektif, ekspresif, dan pragmatik. Puisi yang akan saya analisis yang berjudul Hujan Bulan Juni, karya Sapardi Djoko Damono. Tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni, dirahasiakannya rintik rindunya. Tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni, dihapuskannya jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu. Tak ada yang lebih arif dari hujan bulan Juni, dibiarkannya yang tak terucapkan, diserap akar pohon bunga itu. Dari puisi hujan bulan Juni ini saya akan menganalisis dengan menggunakan pendekatan mimetik. Dalam puisi hujan bulan Juni ini mempunyai arti yang sangat sederhana dan mendalam yang berkaitan dengan ketabahan dan kesabaran sebuah kasih sayang. Dari kata itu, penyair ingin menggambarkan ketabahan dari hujan yang turun ke bumi di bulan Juni. Sementara pada bait kedua dari penggalan puisi tersebut yakni, tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni. Dihapuskannya jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu. Mempunyai makna yaitu menghapus keraguan atau prasangka buruk yang timbul di benak hati. Lalu pada bait terakhir di dalam penggalan puisi tersebut yakni, tak ada yang lebih arif dari hujan bulan Juni. Dibiarkannya yang tak terucapkan, diserap akar pohon bunga itu. Mempunyai makna bahwa dua insan yang saling merindu walau tak terucap antara pohon dan hujan. Pesan yang disampaikan secara keseluruhan menghadirkan sebuah makna yang berisi tentang seorang pria yang mencintai seorang wanita tetapi tidak bisa menyampaikannya dan ingin menghilangkan keraguan tentang cintanya. Puisi ini seolah-olah mengajarkan bagaimana mencintai seorang wanita dengan tulus dan penuh kasih sayang tanpa harus memilikinya. Sebab cinta tidak bisa dipaksakan, namun cinta dapat dirasakan. Penulis dapat menyimpulkan bahwa penyair memiliki tujuan dan amanat dari kutipan puisi yang berjudul Hujan Bulan Juni di atas adalah dua insan yang saling mencintai, tetapi di salah satu insan memiliki keraguan dalam menyampaikannya sehingga cintanya tidak dapat tersampaikan. Jika kita memiliki rasa cinta terhadap seseorang, maka ungkapkanlah. Jangan sampai rasa cinta itu berubah menjadi rasa sedih karena telah dalam mengungkapkannya. Dalam puisi Hujan Bulan Juni ini saya akan menganalisis dengan menggunakan pendekatan objektif. Yang pertama tema. Tema puisi Hujan Bulan Juni ini ialah mengisahkan cinta terpendam yang tidak tersampaikan. Cinta yang lebih memilih bersemayam dalam lubuk si pemilik perasaan. Orang itu ragu untuk mengutarakan perasaannya. Meskipun cintanya tidak tersampaikan, si pemilik atau hujan tetap tabah, arif, dan bijaksana. Yang kedua, tipografi. Tipografi puisi Hujan Bulan Juni ialah disusun rata kiri dengan huruf kecil di setiap awal laritnya, terdiri dari 3 bait dan setiap bait terdiri dari 4 baris. Tipografi dalam penulisan puisi Hujan Bulan Juni di buku antologi Hujan Bulan Juni terkesan manis dan sederhana. Yang ketiga, perasaan. Perasaan penyair yang tampak dalam puisi Hujan Bulan Juni adalah perasaan orang yang tabah atau sabar meskipun memendam perasaan cinta. Kesabaran tersebut tampak pada penggunaan kata tabah, arif, dan bijak. Si pemilik juga ragu mengungkapkan perasaannya hingga ia menghapus jejak-jejaknya yang tertera pada larik puisi. Yang keempat, nada. Nada puisi Hujan Bulan Juni seperti berirama kegetiran. Hal ini ditunjukkan dengan penggunaan huruf R yang berulang-ulang dalam puisi. Pilihan kata yang digunakan juga menunjukkan bahwa penyair memiliki keraguan hingga akhirnya memilih diam saja dan mencintai dalam diam. Yang kelima, irama. Irama puisi Hujan Bulan Juni terdapat pengulangan frasa, tak ada yang lebih dari hujan bulan Juni. Pengulangan ini sangat memengaruhi irama secara keseluruhan. Ketika seseorang membacakan puisi ini untuk banyak orang, keberadaan repetisi frasa dan diksi bisa diberi intonasi berbeda-beda oleh orang yang menyimaknya, sehingga bisa mencapai klimaks untuk para pendengar. Yang keenam, gaya bahasa atau majas. Terdapat 2 majas dalam puisi Hujan Bulan Juni, yakni majas personifikasi dan majas repetisi. Majas personifikasi adalah majas yang seakan-akan benda mati itu sanggup atau mampu bersifat dan bertindak layaknya manusia. Ini tampak pada larik tak ada yang lebih tabah dari Hujan Bulan Juni. Ini seakan-akan hujan tersebut bisa memiliki sifat tabah layaknya manusia. Atau juga dalam larik tak ada yang lebih bijak dari Hujan Bulan Juni. Dihapusnya jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu. Hujan di sana seakan-akan bisa memiliki sifat bijak dan si hujan juga memiliki kaki. Selanjutnya juga dalam larik tak ada yang lebih tabah dari Hujan Bulan Juni.
dirahasiakannya rintik-rindunya kepada pohon berbunga itu. Di sini seakan-akan hujan bisa merahasiakan sesuatu seperti sifat manusia. Yang ketujuh, amanat. Amanat yang bisa dipetik dalam puisi Hujan Bulan Juni ialah sebisa mungkin untuk selalu sabar, bijak, dan tabah dalam menjalani sesuatu. Karena tidak semua hal selalu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Lalu menyampaikan perasaan kepada seseorang yang kita cintai tidak selamanya menjadi buruk. Mencintai pada dasarnya ialah ikhlas dan tulus untuk menyayangi seseorang. Dalam puisi Hujan Bulan Juni, saya akan menganalisis dengan menggunakan pendekatan ekspresif. Yang pertama, tema. Dari pokok bahasa puisi ini dapat disimpulkan bahwa cinta yang terpendam dan lebih memilih untuk mencintainya dalam diam. Hal tersebut dapat terlihat pada bait pertama, yaitu tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Dirahasiakannya rintik-rindunya kepada pohon berbunga itu. Yang kedua, tipografi. Dalam puisi ini tidak memiliki tipografi secara khusus. Penulisan dalam puisi ini menggunakan rata kiri, memiliki 3 bait dan masing-masing bait terdiri atas 4-5 kata. Tiap baris memuat kurang dari 12 suku kata. Yang ketiga, perasaan. Perasaan penyair dalam puisinya mengandung perasaan sedih, kesabaran, sendu, dan kesederhanaan atas ketulusan cinta. Hal tersebut dapat terlihat dalam bait ketiga, baris ketiga, dan keempat. Yang keempat, nada dan suasana. Nada dan suasana digunakan dalam puisi tersebut, yaitu lirik, namun dengan emosi yang tenang. Terdapat di dalam kata tabah atau bait pertama baris ke-1, kata bijak atau bait kedua baris ke-1, dan kata arif atau bait ketiga baris ke-1. Yang kelima, irama. Pada puisi ini memiliki verifikasi yang bebas. Bait pertama mempunyai irama A, I, A, U. Bait kedua memiliki irama A, I, A, U. Bait ketiga memiliki irama I, A, U. Bunyi vokal A atau untuk menggambarkan rasa optimis. Bunyi vokal I untuk menggambarkan kesedihan. Bunyi vokal U untuk menggambarkan kegalauan. Verifikasi ini membawa pembaca seolah-olah pada suasana sendu, namun menyiratkan ketegaran yang didominasi dengan vokal A, I, U. 6. Gaya bahasa atau majas. Dalam puisi ini terdapat majas personifikasi pada potongan lirik bait kedua baris kedua dan ketiga, seolah-olah hujan bulan Juni dapat melakukan pekerjaan manusia, yaitu menghapus jejak-jejak, serta pada potongan bait ketiga baris kedua dan tiga memberi gambaran seolah-olah hujan bulan Juni memiliki kemampuan berbicara dan menyimpan pembicaraannya. Yang ketujuh, kata konkret. Kata pohon mewakili sesuatu yang dirindukan. Kata berbunga mewakili perempuan. Kata hujan mewakili manusia. Kata pohon terdapat pada bait pertama dan ketiga masing-masing pada baris keempat. Kata berbunga terdapat dalam bait pertama baris keempat. Kata hujan terdapat pada bait 1, 2, 3, dan baris kedua pada masing-masing bait. Yang kedelapan, amanat. Puisi Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono ini memiliki amanat tentang sifat ketabahan, kebijaksanaan, kearifan yang harus dimiliki oleh setiap manusia meskipun tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, dan juga tidak semua yang diinginkan bisa didapatkan dengan mudah. Dalam puisi Hujan Bulan Juni ini saya akan menganalisis dengan menggunakan pendekatan pragmatik. Dalam puisi ini kata hujan tidak hanya sekedar butir air yang jatuh oleh Sapardi. Hujan seolah diberi jiwa yang memiliki sifat tertentu pada setiap baitnya seperti atau tabah, bijak, arif. Dan kemudian dapat pula dilihat perilaku dan setiap bait seperti dirahasiakannya, dihapusnya, dibiarkannya. Sehingga saat membaca puisi tersebut, saya sebagai pembaca juga dibawa masuk ke dalam suasana tertentu. Suasana di mana saya merasa harus memiliki sifat itu dalam kehidupan saya. Seperti pada puisi ini, kita diajari pada puisi Hujan Bulan Juni, di setiap bait pada baris pertama diucapkan kata-kata seperti tabah, bijak, dan arif. Di sini penyair menyampaikan pada teks puisi tersebut sebuah pesan kepada pembaca atau masyarakat, yaitu beberapa aspek etika agar pembaca atau masyarakat diharapkan memiliki sifat-sifat yang diibaratkan pada puisi Hujan Bulan Juni, yaitu sifat tabah, bijak, dan arif dalam menghadapi segala sesuatu atau dalam mengambil suatu keputusan. Hujan dalam puisi tersebut seolah menjelma menjadi tokoh yang begitu dekat dengan pembaca. Mungkin saja dapat mewakili dirinya sendiri bagi pembaca, sebab bukan tidak mungkin pembaca memiliki rasa yang sama dengan yang dirasakan oleh Hujan Bulan Juni tersebut. Yang saya rasakan setelah membaca puisi tersebut, saya merasakan rindu atau cinta yang ditahan, dirahasiakan, dan sengaja tidak diucapkan. Ya, secara sederhana puisi tersebut dapat ditafsirkan sebagai sebuah kerinduan yang ditahan, dirahasiakan, yang coba dihapuskan, serta yang sengaja tidak diucapkan. Atau lebih jelasnya, puisi tersebut menggambarkan seseorang yang memiliki rasa mungkin rindu atau cinta kepada orang lain, tetapi karena sesuatu hal, seseorang tersebut menjadi ragu-ragu atau tidak memiliki keberanian atau bahkan memang merasa tidak bisa untuk menyampaikannya. Lantas secara bijak dan arif, keraguan-raguannya